Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes 6 ayat 11. Firman Tuhan mengatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Kita tentu akrab dengan peristiwa ini, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ada dua permasalahan besar yang dihadapi. Yang pertama, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak yang lapar dan harus diberi makan. Bagaimana mungkin bisa memberi makan orang sebanyak itu dalam kurun waktu yang singkat, sementara tidak ada makanan yang cukup. Permasalahan yang kedua, cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin bisa memberi makan orang sebanyak itu dengan persediaan yang serba terbatas? Tapi bagaimana Tuhan Yesus bisa mengatasi masalah dan pergumulan yang demikian tidak mudah itu? Kalaupun itu terjadi dalam situasi saat ini, solusinya juga tidak mudah juga, bukan? Masalah yang dihadapi banyak, sementara kekuatan yang ada cuma sedikit. Hal pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sederhana saja. Dia ambil roti itu dan mengucap syukur. Kuncinya ternyata sederhana saja. Kalau itu disampaikan, kita akan merasa, kalau cuma seperti itu, saya sudah tahu, tanpa perlu dikhotbahi panjang-panjang. Iya, sederhana saja. Mengucap syukur. Tidak rumit dan tidak sulit sebagaimana disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di media sosial atau yang ada di TV. Tidak ada doa khusus bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi saat ini. Ada beberapa orang yang bertanya pada saya, berapa lama saya harus doa dan puasa supaya pergumulan saya selesai dan masalah saya teratasi, Pak? Kuncinya sederhana saja, mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita tidak menganggap masalah itu tidak ada. Tidak, masalah itu tetap ada. Tapi saat mengucap syukur, kita menyatakan betapa Tuhan itu lebih besar dari masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi tetap ada, tapi pengucapan syukur membuat kita melihat ada pertolongan di balik situasi sulit yang kita alami. Perhatikan, Yesus tidak mengangkat roti dan ikan itu lalu menangis dan meratapinya. Dia tidak berkata, Bapa di surga, tolong, bagaimana mungkin bisa memberi makan dengan kondisi yang serba terbatas ini? Tidak. Yesus mengucap syukur, artinya memandang pada kebaikan Bapa yang mampu memberi pertolongan meskipun dengan cara yang terbatas. Kalau Yesus tumpang tangan pada roti dan ikan, lalu mengucapkan doa-doa tertentu sehingga terjadi mujizat, kita bisa merasa tidak mampu melakukan hal itu. Namun dia mengucap syukur. Hal sederhana yang tidak perlu seorang pendeta untuk melakukan. Anda pun bisa, kita semua bisa. Tanpa perlu banyak gelar rohani yang kita miliki, kita bisa melakukan hal sederhana itu. Saat ini, jangan kita fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Jangan perbesar kesulitan yang kita alami. Jangan mengunggulkan pergumulan yang ada di depan mata kita. Pengucapan syukur yang kita naikkan akan menghasilkan mujizat yang tidak terbatas dan yang tak pernah terduga akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami pelajari, yang boleh kami nikmati. Kami mau Tuhan berjalan dalam pengucapan syukur. Ampuni kalau selama ini kami memperbesar masalah yang kami hadapi. Ampuni kalau selama ini kami melihat
pergumulan yang kami hadapi sangat besar, sangat berat, sangat sulit. Sehingga kami seakan-akan tidak melihat ada pertolongan. Kami mau belajar untuk mengucap syukur ya Tuhan. Di balik setiap kesulitan yang sedang kami alami. Di balik situasi sulit yang kami hadapi. Di balik pergumulan hidup yang saat ini kami rasakan. Kami percaya Tuhan, pengucapan syukur akan membuat setiap kami menjadi lebih dari pemenang. Pengucapan syukur akan membuat kami boleh mengatasi pergumulan demi pergumulan. Dan pengucapan syukur akan membuat kami sampai kepada puncak gunung yang merupakan lambang dari kami boleh menyelesaikan setiap kesulitan ataupun pergumulan dan hal-hal yang tidak mungkin yang ada di depan mata kami. Ajari kami senantiasa untuk mengeluarkan kata-kata pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sangat baik, dan kami percaya Engkau lebih dari mampu untuk membawa kami mengatasi setiap kesulitan kami, membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan, membawa kami pada kekuatan otot-otot rohani kami lebih dan lebih lagi, membawa kami memiliki karakter yang lebih indah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pembelajaran yang kami terima hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang memiliki pengucapan syukur dalam kehidupan kita hari demi hari. Salam dari Saudara Harjo dari Menjepang Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.